Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, kalau Bang Luga ini beda. Bang Luga itu menjelaskan Tritunggal itu dengan sempurna dan tidak bisa dibahas. Itu adalah ibu kandung dari Yesus dan Allah Bapa adalah ayah kandung dari Yesus. Maka wajib anaknya Tuhan. Karena ibunya Tuhan, kedua orang tuanya Tuhan, anaknya pasti Tuhan. Itu nggak bisa dibantah Bang Luga katanya. Kami nggak bisa membantah itu. Tapi kan Kristen Tritunggal itu selalu menjelaskan Roh Kudus itu bukan ibunya Yesus. Jadi yang bapaknya Yesus cuma, jadi Roh Kudus ini bukan ibunya. Lalu kami tanya siapa ibunya, mereka nggak bisa jawab. Karena mereka nggak bisa jawab, ya kami hajar mereka sampai mampus, kata Uniripa. Nah, sementara Bang Luga mengatakan Roh Kudus ibu Allah Bapa, bapaknya dua-duanya Tuhan, maka otomatis anaknya Tuhan, maka kami lagi. Jadi mulai hari ini seluruh umat muslim di seluruh dunia akan menyerahkan diri atau akan menyerah, tidak mau. Jangankan saya, Imam Syafi'i, Ustadz Ahmad, Dokter sorry, tadi ada itu tidak akan mampu melawan Bang Luga. Oke, boleh lanjut Bang. Seperti itu. Kamu kalau orang lagi ngomong, kamu jangan potong-potong. Itulah, maka oke, aku orang lagi aja ngomong dari potong-potong aja. Iya, Kamu jadi nanya jangan sopan. Turun Oke, turun kau. Kamu kalau Oke. ditanya tuh, kamu diam dulu. Kamu nanya tapi kamu yang motong lagi. Ya, jadi begitu. Orang juga mau mendengar dulu, Bang Luga. Jangan langsung digas gitu. Iya, mendengar dulu, jangan langsung Enggak, loh, Ya, enggak apa-apa, Bang. jangan langsung Saya diusir, Bang. Ya. Lo dia yang turun kok, gimana sih? Itu berarti orang-orang seperti itu belum siap berdebat. Kalau dia siap berdebat, dia akan mendengarkan dengan baik. Kalau dia belum mampu berdebat, dia pasti turun. Kan dia kan nanya. Nah, intinya Uniripa udah menyerah, itu aja intinya. Nah, kalau Uniripa sudah menyerah, Juma juga sudah menyerah, berarti kalau ada orang Kristen mendebat Muslim, itu berarti nggak ada gunanya lagi. Orang dia udah menyerah sama, dia nggak mau menyerah sama lo, ya lo juga jangan iri. Gitu loh. Paham kan? Silakan ditanggapin. Oke, kalau aku Bang, ukuran menyerahnya itu adalah ketika Zuma dan Riva nggak nongol lagi di sosmed untuk membahas-bahas Alkitab. Tapi kenyataannya kemarin itu dia masih membahas tentang Alkitab. Berarti intinya dia cuma ngomong menang di depan kalah di depan Bang Luga, hanya kepada Bang Luga kalah, tapi dia masih merasa di atas angin. Jadi dia masih melakukan itu. Jadi kalau aku bilang mereka belum mengaku kalah, mereka hanya pura-pura ngaku kalah gitu Bang Luga. Itu gimana tuh Bang Luga? Salah, kamu salah. Dalam perdebatan itu nggak ada orang yang pura-pura ngaku kalah. Selagi orang itu bisa dimakan sama dia. Itu namanya hukum di dalam perang. Nggak ada orang pura-pura kalah, tuh nggak ada. Kalau memang dia pura-pura kalah, saya akan dihajar terus sama dia. Ngapain saya dibaik-baikin? Apa gunanya membaik-baiki saya? Tahu juga saya menginjilin, memurtadkan orang kok. Jadi nggak ada istilah pura-pura kalah. Nah, tetapi kalau misalnya Uniripa masih menginjili atau masih mendakwahi orang-orang seperti Edis, itu akan berangsur-angsur. Tidak ada orang yang tiba-tiba seorang pendakwa besar tiba-tiba murtad atau langsung percaya Yesus dan tiba-tiba menghilang. Itu nggak ada. Itu berproses, ya. Tetapi kalau kita perhatikan dari 100 apologet Muslim, itu yang aktif sekarang itu cuma paling 13 orang. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu menjamur. Zaman dulu orang sangat menjamur, pendebat-pendebat Islam itu banyaknya bukan main. Tapi aku perhatikan akhir-akhir ini itu udah tinggal segelintir. Kadang-kadang saya masuk juga sudah sangat menggenaskan ya. Tetapi memang
ada beberapa orang, karena mereka ini kan berkelompok, nggak mungkin, mereka juga kadang-kadang nggak enak sama temannya, jadi ikut-ikutan lah. Tapi sebenarnya jiwanya itu tidak seganas yang dulu. Kalau murni itu ganas, tapi ketika mereka berdebat dengan saya, mereka sudah tidak menemukan bantahan. Makanya mengajak seluruh orang Kristen bergabung dengan Bang Luga. Jadi kalau kita ada Bang Luga di sini, kita wawancara dia sebagai narasumber, dan itulah yang dilakukan oleh orang Islam ketika ada saya. Saya tidak akan didebat lagi sama mereka. Adapun masih paling mungkin yang belum kenal, mungkin yang belum tahu siapa saya. Nah, tapi kalau yang udah tahu siapa saya, pasti yang ditanya, Bang Luga, kenapa Bang Luga ditolak sebagai nabi? Kenapa Bang Luga ditolak sebagai rasul? Itu aja pembahasannya, bukan melawan saya. Nah, itu sudah sangat menguntungkan kekristenan. Nah, tetapi karena orang yang masuk neraka ini juga banyak, tentu masih kelihatan heboh perdebatan. Ibarat kata tuh hanya sebagai hiburan. Melawan Edis TV itu sebagai melawan hiburan. Sendiri sudah mengatakan kepada saya tidak akan mau melawan pendeta ataupun pendeta yang baik. Saya hanya akan melawan penghujat. Nah, penghujat Islam ini bisa kan dijadikan menjadi, misalnya, untuk supaya ada kegiatan yayasan, supaya ada pergerakan muslim. Tentu harus kan mereka juga punya organisasi yang mereka tidak bisa memutuskan sendiri. Tapi mereka juga sudah mengurangi berdebat melawan Yesus, apalagi ketika ada saya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu pura-pura. Di dalam perdebatan nggak ada yang pura-pura. Masa kita berdialog tentang Tuhan pura-pura sih? Baik, Dan yang kalau berbicara mengatakan tentang gini, sebentar. Oh ya, Satu lagi. lanjut. Yang mengatakan hal seperti ini bukan cuma Uniripa, sudah ada hampir 20 orang. 20 pendebat, ada yang pensiun, ya, salah satunya Bang Goto, Bang Syaful, banyak sekali. Jadi bukan cuma Uniripa, udah ada hampir 20 orang. Nah, karena sudah ada 20 orang itu, para pendekar-pendekarnya ini, tentu Uniripa yang merasa para pendekarnya, panglima-panglimanya juga udah menyerah, itu lagi mengatakan menyerah. Dan kalau misalnya omongan saya ini tidak benar, silakan fight, saya tunggu hari ini, atau kita bikin biar gua hajar sampai rata dengan tanah. Silakan, Bang Habib. Baik, jadi aku tertarik dengan konteks nabi tadi ya. Jadi menurut Bang Luga itu, nabi itu artinya apa tuh, Bang? Nabi itu penyampai pesan Tuhan langsung, bukan pakai Alkitab lagi. Jadi suara Tuhan dari surga melalui mimpi, melalui penglihatan, atau melalui nubuat. Itu nabi. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, ada nubuatan apa aja yang Bang Luga terima sebagai nabi? Kami mendapat penglihatan RK, Sofiatul, bom-bom. Nggak usah ditanya-tanya lah Bang Luga ah. Bahas yang lain aja Bang. Agatha masuk neraka. Masuk neraka. Sabar. Kami mendapat penglihatan. Kenapa nubuatannya apa, Bang? Bentar, nubuatannya apa, Bang? Ya, kami mendapatkan penglihatan banyak penginjil masuk neraka, bom-bom, Sofiatul, Agatha masuk neraka. Terus siapa lagi tuh? Terus Vivo, ada yang masuk Kristen, Reski, dan beberapa orang Kristen lain. Ya, jadi kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka ini menginjil tanpa memakai Roh Kudus. Nah, ini dia nih. Adalah suatu kejahatan sampai memakai kuasa Roh Kudus. Itu diajarkan oleh Yesus ketika dia bertemu dengan Nikodemus. Engkau adalah pengajar Israel, tapi engkau tidak mengerti hal-hal ini. Barang siapa tidak dan Roh, tidak bisa masuk surga. Yesus sudah bilang dari zaman dulu kepada para penginjil, namanya Nikodemus, nggak boleh orang masuk surga kalau dia nggak penuh Roh Kudus. Nah, Nikodemus ini, makanya Yesus ngomong ke dia. Nah, ini sama dengan Sofiatul, Edis TV, dan lain-lain. Mereka ini menginjil tanpa
kekuatan otak. Nah, makanya di ayat Bang Luga, ini Bang, Kristen masuk neraka. betul itu sama kami semua sama loh. Udah, Bang Jeff, Iya, nggak apa-apa, Mak. dengerin dulu aja nggak apa-apa. Jemaatnya juga masuk neraka, bosnya. Kan gitu aja. Amat sih. Ini caranya Kalau lu gak pendetanya aja dapat. masuk neraka, apalagi jemaatnya, udah pasti wajib. Bentar, Bang. Bang Pras, sebentar. Oke, bentar ya teman-teman. Ini aku lagi mau mencatat beberapa hal dulu, poin-poin tentang Bang Luga. Oke, jadi kelihatan itu memang berasal dari Tuhan. Soalnya kan kita harus menguji segala roh nih. Itu bagaimana Bang Luga bisa mengujinya? Ya. Oke. Saya kan sudah jadi hamba Tuhan kan sudah selama 25 tahun. Jadi saya rasa 25 tahun cukuplah untuk menguji dari Tuhan apa bukan, ya. Kecuali misalnya baru sehari, 2 hari kita bisa. Saya sudah mendapatkan penglihatan dari 25 tahun yang lalu. Jadi semua itu terjadi. Jadi kalau kalian ingin menguji, silakan uji, ya. Saya juga tidak memaksa kalian untuk percaya. Makanya mirip kawan-kawan. Bahkan dia bilang mungkin dengan penginjilan yang seperti saya percaya, dia bilang gitu. Walaupun saya masih muslim, dia bilang, ya. Tapi kan kita kan nggak tahu hati orang. Namanya kan di media sosial. Gitu. Jadi saya sendiri pun kalau bertemu dengan muslim sudah dihormatin. Islam ketemu RK dikejar, dibunuh. Jadi makanya gunanya kita ketika kita diberikan keringanan, kita dengan tidak percaya dengan nabi-nabi Tuhan, ya urus sendiri masalahnya. Kejar terus tobat. Yang ada mereka bertobat duluan, mereka jadi mereka nanti jadi pendeta yang jadi jemaat. Harusnya kalian yang jadi pendetanya, muslim yang jadi jemaat. Ini muslimnya yang jadi pendeta, jadi jemaat. Karena kalian sama dengan nabi-nabi Tuhan. Gitu. Silakan. Ya Luga ini Bentar. Oke, Bang Luga ini kalau boleh tahu, Bang Luga ini belajar Kristennya itu sejak kapan, Bang? Menjadi Kristen sejak kapan, Bang? Saya Kristen dari kecil. Saya aktif di jaringan doa nasional. Itu organisasi doa internasional tingkat dunia dan sponsorship dengan Gereja Bethel Indonesia, salah satu gereja terbesar di Indonesia. Ya, jadi saya memang bergereja-gereja di gereja-gereja mega church di Jakarta seperti di GBI Gatot Subroto, Pastor Niko. Ya, itu link-link dari platform nasional Pendeta Daniel Panji. Nah, saya memang dibesarkan di lingkungan karismatik yang akut dan di tengah para nabi-nabi Tuhan yang skala dunia seperti Will Wilson. Mereka adalah nabi-nabi Tuhan kelas dunia yang jemaatnya di kapasitas 10.000 ke atas, masuk di the richest pastor in the world, pendeta-pendeta terkaya di dunia seperti David Oyedepo, kekayaan 4 triliun, gereja terbesar di Afrika. Jadi saya berafiliasi dengan gereja-gereja raksasa di dunia. Pengalaman saya berada di tengah-tengah gereja raksasa itu dan saya kenal dengan mereka cukup untuk statement-statement saya. Bukan dari gereja Katolik, saya dari gereja karismatik, gereja terbesar di dunia. Oke, apakah boleh tahu juga ini mengenai latar belakang sebentar. Pak Nurdin, sebentar dulu ya. Di sini ada Pak Nurdin. Aku rencana mau pindah ke Kristen, entah tiba-tiba jadi nggak mood. Oh ya udah, kalau kau nggak tiba-tiba nggak mood, ya itu urusan kau lah. Lanjut. Oke. Jadi Bang Luga itu mendalami teologinya itu mengenai misalnya yang konteks Alkitab dan lain-lain, itu belajarnya dari mana? Apa Bang Luga sempat mengenyam pendidikan atau mungkin kursus atau apalah semacamnya, atau mendengar pengajaran dari para yang Bapak sebut nabi itu? Silakan.
Jadi saya kan sudah bergaul di tengah-tengah para nabi nih, Cindy Jacob, Rick Joyner, nabi bestseller, penulis buku kenabian nomor 1 di dunia, namanya Rick Joyner. Itu bestseller di seluruh dunia. Saya juga mengikuti kegerakan internasional. Saya juga belajar buku-buku tentang kenabian dan bergaul dengan di tengah-tengah para pendeta-pendeta besar karismatik. Tapi ketika saya ingin sekolah teologi, saya dilarang Tuhan. Tuhan, saya mau sekolah teologi ya. Saya mau juga ambil STH, Master Teologi ya. Tuhan mengatakan kepada saya, anakku, engkau tidak perlu mengambil sekolah teologi karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari seperti Simpson. Simpson itu dari sejak menjadi nazir. Jadi dia tidak boleh sekolah teologi karena di sekolah teologi itu sudah menjadi sarangnya setan. Ya, setengah setan, setengah Tuhan. Jadi makanya Tuhan melarang saya. Tuhan nggak mau saya dibentuk di sekolah teologi. Enggak disuruh karena nanti masuk saya dalam sudah gua bisa ya. keluar jadi Afril. Disuruh masuk dalam gua enggak juga? Bentar ya, Pak Kenisa jangan dipotong. Sorry, jangan dipotong. Silakan, kalau enggak. Enggak, sorry. Boleh izin bicara saya- sedikit Rosemary? Iya, sebentar. Nanti aku kasih kesempatan semua teman-teman yang di atas ini Topras dulu. Iya, nanti ya Pak Kenisa. Pokoknya semua dapat giliran. Biarkan Pak Luga mengeluarkan dulu, menjelaskan tentang dirinya dulu. Silakan Pak Luga, lanjut. Ya, jadi saya ini dilarang Tuhan sekolah teologi. Waktu itu saya mau disponsori oleh pendeta Dr. Chris Dapari. Itu salah satu wakil di jaringan donasional. Lalu ketika saya mau masuk sekolah teologi, Tuhan melarang saya. Lalu saya berdoa itu di Menara Doa lantai 22 Landmark itu Tuhan Yesus menampakkan diri dengan jubah emas dengan wajahnya seperti sinar matahari, dan kami terjatuh karena kami udah merasakan hadirat Tuhan dengan kuat luar biasa. Kami nangis, kami menyembah Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri, dan juga pernah menampakkan diri 7 malaikat emas, dan mereka mengatakan kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Itulah kira-kira. Saya juga pernah adu mujizat dengan pemilik 28 jin jebolan pesantren dari Banten. 1 meter itu saya pukul, badan saya keluar api, dia kelempar dan dia murtad, Mas. Kira-kira seperti itu dulu. Oke, jadi kalau pendapat Pak Luga tentang kerasulan seperti mulai dari Petrus lalu dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja, itu pendapat Bapak tuh gimana, Pak? Silakan. Bapak gereja itu tidak lebih dari hanya sekedar pengajar. Ya. Bapak gereja itu bukan rasul, tapi bapak gereja itu adalah pengajar Alkitab. Kalau saya ini bukan pengajar Alkitab, saya ini rasul. Rasul itu lebih tinggi daripada pengajar. Karena rasul itu mainannya bukan cuma mengajar, tapi dia membuat mujizat. Saya mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan pernah, mendapatkan penglihatan. Saya juga pernah dibawa Tuhan ke neraka. Ya. Dan orang-orang yang bersama saya juga sama, dibawa Tuhan ke neraka. Dan kami melihat banyak pendeta-pendeta penginjil yang dibakar. Kasusnya bukan karena menyangkal Yesus, tapi kasusnya cuma karena nggak diurapi Roh Kudus. Di dunia ini, pendeta yang tidak diurapi Tuhan di mata Tuhan tuh anjing. Nah makanya saya ngasih tahu kepada para penginjil dan pendeta di bumi ini, ketika engkau tidak diurapi Tuhan, kau menjadi musuh Tuhan. Bukannya kau jadi pendeta terus kau mau masuk surga. Enggak mungkin kau masuk surga. Itu. Kira-kira seperti itu. Silakan. Oke. Jadi Roh Kudus itu bekerja terbatas ya. Misalnya hanya orang-orang yang dia berikan penglihatan, begitu ya Pak ya? Atau bagaimana tuh kerjanya Roh Kudus? Itu kan kerajaan Allah itu kan ada hierarki. Ya, jadi kita nggak sembarang asal ngomong. Kapasitas kita dari situ. Ada kapasitas kabupaten, ada kapasitas gubernur, ada kapasitas internasional, bangsa-bangsa dunia. Jadi kalau kita ngomong
kapasitas kita. Bang, kapasitasnya baru kabupaten, Bang. Nah, kalau Bang Luga apa? Kalau Tuhan itu kapasitas saya itu kapasitas dunia, kelas bangsa-bangsa. Jadi kalau yang ngomong sama saya itu harus juga kelasnya juga ya kalau hanya sekedar bertanya boleh gitu. Tapi kalau mau merasa diri hebat ya kamu harus dulu, jangan-jangan kau nggak punya kapasitas, kau memang mau masuk neraka gitu loh. Harus jelas, nggak bisa asal ngomong mengklaim diri punya Roh Kudus, nggak bisa. Kapasitas seseorang, apakah dia ada di letkal general bintang 1, bintang 2, bintang 3, nggak bisa asal ngomong. Harus kita bisa asal ngebacot gitu. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Pras ya. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari Pak Luga. Silakan Pak Pras. Iya. Ini kamu tadi bilang nggak memakai Roh Kudus, tidak ada urapan. Tetapi memiliki Roh Kudus nggak? Apa bedanya tuh? Memiliki Roh Kudus, lahir baru dengan tidak memakai Roh Kudus itu bedanya apa? Ya, orang ini kan sama seperti Yohanes Pembaptis, ahli-ahli Taurat Yesus. Enggak, mereka orang Kristen, mereka orang percaya Yesus, bukan ahli-ahli Taurat. Saya tanya, orang Kristen yang kamu tadi bilang nggak memakai Roh Kudus itu apa tidak punya Roh Kudus? Kalau ahli-ahli Taurat itu tidak punya Roh Kudus, bukan orang lahir baru, bukan anak Tuhan, bukan belum menerima penebusan. Kadang-kadang ya kalau orang bicara pengalaman dan dia ngomong gitu-gitu ya udah biarin, itu kan dia ngomong sesuatu yang lu juga nggak bisa buktiin, biarin aja. Ntar kita lihat dari sisi pada waktu dia bicara. Sebentar ya. Sebentar. Apakah benar atau enggak? Sebentar begini. Ini loh. Begini Pak. Mengenai orang Islam berhadapan dengan kamu, kamu baik-baik aja, mereka karena nganggapnya ini ngomong apa juga nggak dianggap gitu loh. Kalau Sofiatul baru dianggapnya, waduh ini menyerang saya. Kalau lu mah nggak diserang, lu mah dianggapnya ya guyonan. Begini, ya udah diam dulu, saya bicara. Jadi begini Pak, berdebat itu tujuan kita bukan membuat orang lain marah. Kalau marah viral, kalau viral dapat banyak sumbang, dapat banyak duit, maka dia terkenal. Bukan seperti itu ya, karena dengan Edis TV juga rebut-rebutan donatur. Dia yang dapat banyak duit, Sofiatul nggak dapat duit. Melawan Juma donaturnya RK. Jadi diantara para kalian rebut-rebutan, makanya teriak. Masa nginjil ngebahas bini Muhammad tiap hari? Apakah itu penginjilan? Ya kan? Bahas Injil, beritakanlah siapa Yesus, bagaimana hebat itu. Kau bikin mujizat, bangkitkan orang mati. Nah, ketika kau melakukan mujizat, ketika kau menjelaskan siapa Yesus, orang itu lebih mudah mengikut Yesus daripada kau ngomong menikahi anak umur 7 tahun. Itu aja kan bahasannya Sofiatul dari 25 tahun yang lalu. Nggak pernah ganti pembahasannya. Terus kamu menganggap itu lebih hebat gitu loh. Ada-ada aja loh. Jadi, nah kalau saya ngomong Yesus Raja, itu menjadi bahan olok-olokan. Mana ada orang gua ngomong Yesus Raja menjadi bahan olok-olokan. Yesus mengusir setan dalam nama Yesus menjadi bahan olok-olokan. Memang pertama mereka itu memang sepertinya mengolok, tapi pada akhirnya, nah itulah yang terjadi dengan saya, dengan Muslim. Makanya orang Muslim itu sangat segan dengan saya. Saya itu bicara ketuhanan Yesus. Kalau Sofiatul kan Nabi orang, itu aja selama 25 tahun dibahas-bahas, gak pernah berubah. Dia lebih hebat lagi. Aduh,
Gua gigit lo. Ya kan ngomong lo. Kemudian dari Muslim yang ngomong sama kamu yang kembali ke tempat kamu berapa orang? Juga. Kembali ke tempat saya maksudnya gimana? Ya, bertobat ke tempat lu. Bertobat karena lu gak punya pembicaraan itu berapa orang? Loh, dia aja sudah mengatakan Dr. Zakir Naik sekalipun nggak bisa lawan Luga. Itu aja udah kapasitasnya udah miliar. Omongan seperti itu belum pernah dikeluarkan Edis, dikeluarkan Uniripa ke puncungnya Sofiatul. Walaupun Sofiatul banyak pendukungnya, banyak Ya, juga maksud saya, banyak dari buahnya golongan kamu apa? gereja-gereja. Kamu kan mengklaim kamu lebih hebat dari Edis dan kemudian buahnya kamu apa? Buahnya saya hampir 90% Muslim itu ngefans sama saya. Kalau sudah ngefans itu tinggal selangkah lagi, Udin. Nah, langkah yang selangkah lagi ini belum terjadi ya. Jadi masih selangkah kan? Loh, kalau kamu masih butuh 7.000 tahun lagi untuk itu pun belum tentu menang Ya, melawan berarti Juma. gini. Ya, menurut kamu satu kalau langkah. kamu masih Tapi karena udah langkah juta terakhir langkah belum, lagi. ya bagi kita kamu mau ngomong 1 langkah, 1.000 langkah, 1 juta langkah ya sama aja. Pokoknya kan belum. Oh tidak dong, ketika orang sudah mengaku kalah, kita mengatakan, saya akan undang Unirpa Podcast nanti ya, saya akan bikin event yang besar tentang statementnya dia. Saya akan undang, bila perlu nanti Convention Center, kita mewawancarai Uniripa tentang statementnya dia, kenapa dia kalah dengan apa supaya kamu nggak asal ngebacot di sini. Nggak bisa debat, nggak bisa lawan orang Islam, kau marah-marah lagi. Suara kau aja lemesnya bukan main. Minta Roh Kudus biar suara kau keras. Nggak ada tenaganya. Dimas, Ros, Mary, aku pengen Ya turun bicara kau sebentar. turun. Gini ya, dia ngomong apapun ya terserah karena itu kan hal subjektif gitu. Tapi kita harus lihat dari buahnya mengenai dia mengkritisi para penginjil lain. Buahnya Kita harus tahu mirip aja setiap udah kalah, orang- minta buah lagi Setiap kau. orang itu memiliki sebuah perbedaan yang kita nggak usah mengkritik. Contohnya dia mengatakan si Sofiatul sama si Edis ngomong hal-hal yang negatif segala. Itu bisa jadi adalah apa? Membongkar tembok yang dibangun oleh musuh. Dihancurkan di satu sisi, menunjukkan aspek yang bagaimananya. Baru kemungkinan penginjilan yang positif masuk gitu ya. Jadi itu nggak perlu dikritik-kritik dan dikritisi dan di itu kemudian mengatakan orang Masalahnya kami dapat penglihatan mereka masuk neraka. Itu masalahnya. Ya, Kalau kami dapat penglihatan lu penglihatan bisa Sofiatul jadi masuk dari surga, setan juga ya bisa. kami juga nggak bisa menentang. gini loh, lu ngomong penglihatan. Masalahnya lu kalau nggak iya, lu dapat penglihatan ya urusan lu lihat aja TV lu sendiri nggak apa-apa. Kita nggak menyatakan. Iya, tapi kan ada buktinya bahwa ada orang yang sudah sampai mengaku kalah. Itu kan suatu terobosan yang besar. Siapa Ucok, mengaku kalau kalah? kau coba masuk ke muslim, yang aja pasti kau pakai foto hoak karena kamu takut dibunuh, pakai nama palsu supaya takut kamu nggak dikejar. Udin, kau aja masih Enggak, pakai justru foto karena dia hoak. ngeliat lu bukan orang berharga, dia ngejar lu buat apa? Apa yang dia dapatkan dengan debat Oh, lu? salah kau. Mana ada Aduh. orang karena dia. Saya sudah debat suruh gua 9 ngomong kali dengan terang-terangan. Ustaz. Jadinya nih gua jadi nggak enak, jadi kayak menghina. Aduh, kau pernah debat offline apa-apa. udah pernah Giliran deh, punya giliran. sepak terjang di Giliran dunia pakai debat Nisa tapi sebentar sosok ya. ngajarin orang. Ya Kenisa. Iya. Oke ya, gua turun dulu ya. Thank you. Turun, turun, sono. Mas Pras, Ucapakan sebentar, Mas nanti Pras, kau. sebentar, Nggak usah Mas turun Pras. dulu, Mas Pras, biarin di atas aja. sebentar. Iya, sebentar. Mas Pras, bagaimana mungkin, saya mau tanya sama Mas Pras nih, bagaimana mungkin iblis itu bisa mengalahkan iblis dan mengusir iblis? Tolong Mas Pras jawab. Iya, nggak bisa. Ya iya, karena Lu dia iblis, Kata makanya bisa. dia berteman sama iblis, Mas Pras. Tingkatan. Gitu. Pangkatnya apa? Jenderal atau pangkatnya kopral kan tadi dia udah ngomong. Iya. Pangkatnya. Jadi gitu Mas Pras, iblis itu tidak bisa mengusir Tempeleng iblis. kau. Dia akan berteman dan merasa teman itu baik. Dipuja-puja sama iblis yang satu kelompok, dia akan senang. Udah masuk neraka Ya, seperti kau. itulah dia nih.
Ini Oh kan iya iya. Luga ini kan dari dulu kita tahu gitu Mas Pras. Udah lu gak itu Gara-gara nggak istrinya kamu. Enggak sebentar aku pakai pengen foto ngomong satu lagi hoak, sebentar. gara-gara Terakhir. nama pakai Mengenai hoak takut uang ya. dibunuh sama Islam. Mengenai uang. Gimana kalau dibunuh Ya, sesama kita Kristen menuduh bahwa Edis TV karena masalah uang, kemudian Sofiatul masalah uang itu adalah sebuah fitnah. Mengenai ada persembahan, orang-orang yang tergerak itu adalah urusan daripada orang-orang itu. Itu adalah Tuhan menggerakkan karena Tuhan sudah berkata bahwa seorang pekerja layak mendapatkan upah seperti seorang seperti kerbau. Harus ngapain kita ngandelin persembahan kecuali Tuhan jangan memberangus mulut lebih baik Tuhan lembu yang menampakkan sedang, diri daripada orang melirik ngasih gitu. duit. Jadi Pendeta gini, juga jadi banyak yang kalau koruptor, Udin. jadi kalau tuduhan dari orang-orang Emang lo kira Kristen pendeta-pendeta mengatakan nggak orang banyak itu yang karena koruptor? duit tolong jangan diperdulikan. Sebentar, Pak Luga. Karena itu adalah sebuah yang sifatnya fitnahan gitu. Karena memang ada orang Kristen kalau dia merasa oh ya orang ini sungguh-sungguh ya bagi Tuhan ya, oh dia melayani ya, dia tergerak tuh untuk memberikan persembahan. Jadi jangan dinilai Betul Mas Pras, pendeta betul itu sekali karena Mas Pras. duit, pastor itu karena duit. Itu tidak boleh. Justru orang yang menilai begitu, saya berpikir nih, mungkin Luga seperti itu, jadi nilai orang seperti itu. Jadi jangan sembarangan menilai orang. Karena Oke. waktu kamu Oke, saya jawab ya. bisa jadi orang menilai ternyata Oke, Luga Pak Zo. duit Iya, gitu loh. Oke, kita Oke. dapat poinnya. Thank you Nanti ya. gantian sama Mr. Oke, Sila udah, ya. Mr. Sila boleh berbicara Ya. juga. Turun ke neraka kau. Nggak usah turun, Pak Zonya Oke, tetap udah. di sini. Udah nggak apa-apa. Udah ke neraka satu orang. Jadi gini loh ya. Ketika saya pertama kali berdebat dengan Ustadz Moko Ginta, debater nomor 1 di Indonesia, pendeta besar Junaidi Salat itu hampir marah memaki-maki saya. Kamu goblok, katanya gitu sama saya. Kenapa Pak? Saya berdebat dengan Ustadz Moko Ginta. Kenapa kamu pakai ayat Alkitab? Kamu harus pakai ayat hadis Anas bin Malik. Muncung kau yang ngatur, kurang ajar, saya bilang gitu. Jadi saya dipaksa berdebat memakai ayat-ayat. Luga, kau tidak usah Oleh berbicara pendeta untuk Junaidi. seseorang yang sudah Kenapa tidak saya ada dipaksa? dan tidak bisa Kamu mengkonfirmasi diam ceritamu, dulu. Luga. Kau jangan diam berbohong, dulu. Luga. Ya, Aduh, oke, kurang pakai ajar Nisa, kau. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Jangan nggak apa-apa. jangan berbicara Kamu diam mengenai aja, seseorang nggak yang tidak masalah bisa itu. Saya Luga, lebih kenal kau Junaidi iblis Salat dulu. daripada kamu. Dua. Ya, kamu diam pakai dulu. Nisa, Iblis. pakai Nisa. Nisa, jangan. Tolong hormati hostnya sebentar. Silakan. Saya lebih Silakan kenal lanjutkan, Junaidi Pak Salat Luga. daripada kamu, ya. Saifuddin Ibrahim itu juga yang menampilkan saya. Saya yang mengangkat dia, bukan kamu, bukan gerejamu, ya, kurang ajar. Jadi gini, ya. Saya itu Iblis. kalau tidak berdebat pakai Islamologi, saya dibenci sama grupnya mereka ini. Kenapa saya dibenci? Karena saya tidak tunduk dengan peraturan dia. Loh, siapa lo? Gua yang punya acara. Lo yang ikut aturan gua. Karena saya lah penyelenggara acaranya, Junaidi Salat dan kawan-kawannya itu iri hati. Jadi, kok lu gak bikin acara, berarti lu gak jadi bosnya dong? Ya iya dong, nah, kalau memang gua bisa bikin acara. Nah, saya dipaksa sama mereka berdebat memakai ayat-ayat Al-Quran. Karena saya tidak mau memakai Al-Quran, saya dibenci sama mereka. Itu zamannya dari 15-20 tahun yang lalu. Jadi kasus ini sudah sejak lama. Karena saya tidak mau memakai ayat Al-Quran, saya dibenci. Jadi mereka, donatur-donatur mereka itu dipaksa, kalau lo mendanai Luga, lo gua siksa, gua kucilkan lo dari grup. Nah, makanya sampai hari ini itu kejadiannya sama, karena Sofiatul kan babunya Junaidi Salat, iya kan, babunya pasukan Islamologi. Nah, sejak dari zaman Junaidi Salat, ketika saya berdebat dengan Ustadz Moko Ginta 12 tahun yang lalu, karena saya itu berdebat itu diberikan ilham oleh Roh Kudus, makanya saya punya buku ada 3, ada 4. Nah, buku-buku saya ini mereka benci, mereka maunya tuh pakai Islamologi. Ya, orang kan sesuai dengan hikmat Tuhan dong. Kok jadi lo yang ngatur? Itu masalahnya. Jadi Edis ini didanai dulu orang Kristen. Dia itu orang Mesianik, menyangkal Yesus Tuhan. Makanya Uniripa berkata, kok tiba-tiba Edis jadi mengaku Yesus Tuhan? Mungkin karena kolekte. Karena kalau nggak mengaku Yesus Tuhan, siapa yang mau support? Begitu.
Nah, jadi ada pendana-pendananya. Kalau lo menginjili orang pakai Islamologi, lo dibayar. Tetapi itu memang bukan semua pendana. Pendana itu banyak, bukan cuma grupnya dia. Begitu loh. Nah, kalau saya kan punya ajaran sendiri, punya pewahyuan sendiri, punya buku sendiri. Ngapain gua ikut lo, Dodong? Silakan, bantah. Bukan bantah, ini bukan masalah bantah. Kita tidak bisa membantah karena orang-orang yang Pak Luga sebutkan tadi tidak ada di room ini. Jadi kita tidak punya hak untuk membantah karena Ya mereka udah, yang lebih itulah. paham. Sekarang mungkin Mr. Sila ingin menyampaikan sesuatu untuk Pak Luga, silakan. Iya, terima kasih buat waktunya. Ya saya ini ya, saya no komen lah kalau dengan Bro Luga ini. Ya karena memang tapi kita juga harus mengakui ya kalau Bro Luga ini salah satu debater Kristen yang kawakan ya, ibaratnya yang senior lah ya. Karena dia memang salah satu yang berdebat online gitu. Ya udah lama sekali saya kenal dengan Bro Luga. Debat terbuka, debat terbuka. Iya, offline kan. Cuma gini Bro Luga, yang tadi yang sempat saya menggelitik tadi itu tentang pernyataan Bro Luga bahwa Roh Kudus ini disebut sebagai ibu daripada Tuhan Yesus gitu. Nah ini saya mungkin kurang ini ya, kurang paham soal ini. Mungkin bisa diterangkan gimana Bro Luga? Sebenarnya orang-orang Tritunggal ya, orang-orang Sopiatul, mereka itu kan hanya mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, bapak-bapak, anak, anak-anak. Nanti ditanya orang Islam, mamanya siapa, lo bingung jawabnya. Nggak ada mamanya. Itulah jadi menjadi bahan sampai dunia kiamat. Ada Bapak, baptislah mereka dalam nama dan Roh Kudus ini siapanya, mamanya kemana? Nanti ditanya orang Islam, itulah lo menjadi budak, diperbudak lalu sepanjang abad gara-gara itu. Makanya lo harus jawab yang benar. Anak Roh Kudus punya, oh gitu bang dong. Ini keren kata orang Islam. Nah kalau lo kan roh, ya, akhirnya disiksa orang Islam lalu makanya lo nggak bisa jadi penang karena nggak mau ngikutin. Tulangnya siapa tulangnya? Bro Luga, tulangnya siapa tulangnya? Kan di situ nggak ada bodat. Dibilang di situ nggak ada tulangnya. Kenapa sih? Nggak tulang lagi. Lah, kok bisa nggak ada tulangnya? Gimana kau Pak ini? Kenisa tolong jangan diperpanjang Ada soal tertulis. hal-hal yang seperti itu ya. Nggak ada Ya, cuma tertulis gini, kalau Bro, Bapak, Anak, Roh Kudus sudah mati. Nah, tulang kan nggak ada. Kau kadang-kadang ucubit juga bibir kau. Silakan. Ya, Kadang-kadang berarti bodoh maksudnya banget sih. Tololnya tentang kelewat. ini ya, tentang anak Allah ini berarti secara letterlek ya. Gimana? Berarti tentang makna kata anak Allah berarti kan kalau ada bapak berarti harus ada ibunya kan gitu. Kan Kejadian Jadi secara 1 ayat letterlek. 27 Allah menciptakan. Iya dong, kan Kejadian 1 ayat 7 Allah menciptakan perempuan dan laki-laki menurut gambarnya. Itu dasarnya, itu laki perempuan, ayah dan ibu itu. Enak aja lo main rahro. Itu ayah dan ibu. Ngerti nggak? Pecahkan pula nih handphone ini. Jangan nanti handphonenya kalau hancur gimana? Sebentar Pak Apalagi Nurdin, biarkan Mr. Sila sama Pak Luga aja, yang lainnya jangan komen ya. Ya. Mohon ya. Ya Oke. berarti ini berarti ibu secara letterlek betul ya, bukan hanya sebagai ini ya. Kan Bukan Kejadian sebagai 1 kata ayat kiasan. 7 Pak Sila. Itu kan letterlek Adam dan Hawa menurut gambar Allah, bukan gambar kambing itu si Adam. Hawa itu gambarnya Allah. Siapa Allah yang seperti perempuan? Apa bukan anak ya? Pasti Roh Kudus. Kan itu aja matematikanya. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Makanya saya suruh sekolah yang benar. Jangan kerjanya ngotot Iya, terus. berarti kan secara letterlek kan. Ya, menurut rupa dan Iya, gambar betul. Allah itu Kau berarti kadang-kadang mulai letterlek kan. pintar.
Betul, betul. Ya sama teman lama Ya, jangan ada galak-galak hal-hal lah. terlep. Iyalah, kita tahu Ya ya. dari zaman Oke. saya. Mm. Oh iya, berarti ini dong. Cuma gini Bro Luka, saya sih kurang setuju ya dengan Ya, ya, pernyataan itu karena makna anak Allah ini kan seharusnya kan gini ya. Makna anak Allah ini karena kan dia kan keluar dari Allah atau keluar dari Bapa. Ya, keluar dari Bapa berarti artinya ya Allah kan gitu. Ya contohnya gini kan nggak semua Ya. kalau yang disebut Terus, anak lo kan sudah dibilang manusia itu gambar dia berbentuk, nggak lihat nih Luga Tambunan nih. Ini gambarnya Bapak ini yang lagi ngomong sama kau. Kalau Bapak laki-laki, yang ceweknya perempuan itu gambar dari Roh Kudus segitu. Oh, makanya orang Islam nggak bisa bantah. Tapi kalau kau pakai jurusnya Edis, Muhammad Rob, disiksa lah kau 2000 tahun lagi kau masih disiksa sama Edi, sama Juma kau. Jadi bahan mainan. Juma aja udah nyerah kok sama saya, Bang Uga minta maaf, kami Iya. udah nggak mampu. Ya sudahlah, lanjut. Nah, udah teman-teman. begitu omongannya. Iya. Iya, Iya. Terima Ya, kasih sudah. Mr. Sila. iya. Terus Nah, ada yang artinya mau disampaikan, silakan. Ya, saya hanya mau menyoroti tadi, ya, saudara lu tadi menyebut dia seorang nabi. Saya hanya mau bertanya nih, ada 3 pokok pertanyaan saya, itu nanti tolong dijawab. ya. Yang pertama, siapa yang memanggil dan merapikan dan menjadi nabi? Itu yang pertama, nanti dijawab ya. Itu udah Apa? Diulang, Bang. Diulang. Apa tadi? Siapa? Siapa? ya. Ini dulu, nanti Jaringanmu bang, ya, ini kan. putus-putus. Iya, iya. Tolong diulang lagi, nggak jelas suaranya. Nah, mohon maaf, jaringan. Udah jelas bang? Ya, lanjut. Apa? Gimana? Diulang lagi dari awal ya. Apa pertanyaan pertama apa tadi? Siapa? Ya, ini pertanyaan ketiga, tapi nanti tolong dijawab setelah saya tanya yang 3 itu. Jangan dulu langsung dijawab. Yang pertama, itu tadi Bang Luganya bilang Anda itu seorang nabi, kan begitu? Pertanyaan saya, siapa yang memanggil Oke. nabi dan mengurapi nabi? Itu yang pertama, ya. Yang Oke. kedua, tadi Anda mengatakan Allah menyuruh Anda untuk tidak belajar Alkitab atau teologi ya. Belajar teologi ya sama dengan belajar Ya. Alkitab. Itu ya, tahu dalam kekristenan. Ya. Lalu kalau Anda tidak belajar Alkitab, apa dasar yang Anda gunakan untuk menginjili orang-orang? Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Iya. Anda berbicara tentang Roh Kudus. Sementara fungsi daripada Roh Kudus itu untuk membawa orang atau menuntun orang pada kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu ada kebenaran. Di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Lalu Ya. dengan tadi Anda mengatakan Allah menyuruh Anda untuk tidak belajar Alkitab, bagaimana Anda mau mengatakan Anda itu seorang Kristen sejati tanpa Alkitab? Silakan. Terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Jadi pertanyaan pertama gini, siapa yang mengangkat Anda menjadi nabi? Tentu Tuhan Yesus. Ya. Saya sering berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri dan mendatangi saya baik dalam mimpi maupun dalam penglihatan. Jadi Tuhan Yesuslah, Ada saksi? jadi Tuhan Yesuslah banyak, saksinya banyak. Nggak mungkin saya tampilin di sini semua ya. Makanya datang ke gereja kami, ke gereja King of King. Nah, jadi saya Yesus. Terus pertanyaan kedua, Anda mengatakan kenapa Anda tidak mau belajar sekolah teologi ya? Sekolah itu sudah disusupin oleh setan-setan sehingga banyak aja yang dibakukan padahal belum waktunya untuk dibakukan. Alkitab itu sifatnya itu selalu berkembang dari zaman ke zaman. Ada pengertian-pengertian baru yang Tuhan tambahkan, Tuhan ajarkan pewahyuan-pewahyuan baru, tapi sekolah teologi sudah membakukan. Artinya, kalau membakukan dibikin jadi undang-undang, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambahin, nggak bisa ditafsirkan sembarangan, dan yang bisa menafsir hanya sekelas dokter profesor. Jadi ketika saya masuk sekolah teologi, saya dikebiri. Ya, saya tidak bisa lagi berkreasi. Ya, karena sekolah teologi sudah dikuasai oleh gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja yang melarang urapan Roh Kudus.
Ya, makanya Tuhan melarang saya untuk bersekolah di teologi ya, karena saya ini kapasitasnya adalah founder dari sekolah teologi. Saya adalah pendiri dari sekolah teologi King of King. Jadi saya tidak perlu sekolah di sekolah orang kalau saya bisa bikin sekolah. Kira-kira seperti itu. Silakan. Jadi gini ya Bang ya. Anda mengatakan tadi bahwa semua teologi itu disusupi oleh setan. Ya. Tidak mungkin, karena kenapa? Tuhan itu membuat Alkitab itu untuk dipelajari, dan Tuhan itu tidak mungkin tidak membuat suatu perlindungan kepada para pelajar teologi ini untuk mengatakan yang benar. Jadi pendapat Anda yang mengatakan bahwa sekolah teologi atau ilmu teologi itu disusupi setan itu tidak benar. Ya. Jadi hanya Anda yang benar begitu klaim Anda. Tidak boleh gitu dong, Bang. Begini, Alkitabnya Teologi itu. benar, Alkitabnya tidak salah, tetapi para pengajar-pengajar inilah yang membuat rumusan-rumusan yang tidak disuruh Tuhan. Misalnya, tidak boleh berdoa sikir raba-raba, itu mah kan ajaran dari teologi kurang ajar itu. Ya. Lalu Ya, nanti tidak boleh orang mendapat penglihatan. Padahal itu tertulis di Alkitab, tapi pengajarnya yang melarang. Itu mah pengalaman pribadi kamu, harusnya diuji dulu. Ini menguji enggak, tapi sudah memvonis orang. Nah, manusia-manusia seperti inilah, sebentar dulu. Kamu diam dulu, nanti kok kumakan. Sekali kau diatur. Jadi, banyak pengajar-pengajar doktor yang hidupnya bercabul tapi mengajar, berlonte tapi mengajar, nggak suka di sekolah teologi ya. Jangan bilang secara letterlek, Bang. Oke. Jadi banyak para pengajar-pengajar ini. Kalau di Matius 20:23, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang telah menelan rumah janda-janda itu. Dasar ayatnya banyak sekolah teologi ya, kitab, tapi mereka juga sekaligus menelan rumah janda. Menjadi masuklah setan itu, lalu setan itu ditransfer menjadi muridnya, menjadi dajjal. Sekali kau diajarin. Baik, tapi bicaranya agak dijaga ya Pak, karena kita Ini kesaksian host Bang Oke, Luga oke. ditunggu. Brahma, sebentar Ya, Brahma. sebentar saja, ini saya Nanti- mau menyampaikan. Nanti Sebentar aja. gantian sama Pak Voice of the Truth. Silakan Voice of Truth. Enggak berdebat, ini penyampaian sebentar saja. Nanti saya mau turun. Kita Baik, ini silakan Pak Brahma. Ya Bang Luga, ditunggu Ibu G untuk merapat. Ibu G mau menyumbang kursi buat gereja King of King. Oke, terima kasih Terima kasih Pak Brahma. Ya itu aja. Ya udah, oke. Pak Voice of the Truth, silakan. standar untuk menyampaikan firman di mimbar atau dimanapun kita itu harus pakai standar atau etika dari ilmu teologi ya. Jadi kalau dikatakan jangan belajar Alkitab, jelas dia nabi palsu, saya katakan itu. Terus dia nggak paham itu siapa ahli Taurat. Ahli Taurat dalam perjanjian baru itu selalu menyerang Yesus. Tidak pernah ada ahli Taurat dan ahli Farisi itu setuju dengan ketuhanan Yesus. Itu sebabnya ahli Taurat inilah yang menghasut orang-orang untuk menyalibkan Yesus. Itu harus dicatat. Jadi jangan dikatakan dong orang-orang teologi itu ahli-ahli Taurat. Tidak boleh. Saya ini orang dari RT 6 tapi paham bagaimana ini Alkitab. Loh, Sebentar. Loh, kami dapat Sebelum dijawab Pak kami Luga. dapat penjelasan banyak setan kok. Sebentar. Tadi Pak Luga tulis di bawah ada yang kick. Yakin ada yang kick? Iya. Enggak ada Siapa yang kick kick. saya Siapa tadi yang tuh? kick? Kalau saya enggak. Ya, aku juga Oke enggak. lah, mungkin kepental Yaudah. kali. Udah nggak apa-apa. Pak Luga silakan lanjut. Gini, ya, kenapa Tuhan melarang saya sekolah teologi? Saya itu juga pengen punya gelar doktor, Pak. Siapa yang nggak pengen punya gelar doktor? Saya juga dihina orang karena nggak punya gelar doktor. Tidak punya gelar master teologi. Emang tidak enak kalau punya gelar ST? Kalau saya punya gelar ST, semua tunduk manusia sama saya.
Tapi Tuhan melarang saya karena Tuhan mengatakan kepada saya, anakku, aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Lalu waktu itu saya masih hampir tidak percaya. Aduh Tuhan, nanti kan kalau saya tidak sekolah teologi, calon mertua saya mana mau nerima saya, cuma modal SMA kelas 2. Saya bilang sama Tuhan. Lalu saya tanyakanlah kepada seorang pendoa syafaat yang senior, namanya Pak Daniel. Pak Daniel, tolong dong Pak, saya ini kan mau sekolah teologi ya, saya bilang. Tolong, tapi saya dilarang Tuhan melalui mimpi. Saya bilang, tolong Bapak tanya lagi ke Tuhan. Saya bilang, oke. Dia berdoa, besoknya saya ditelepon, Pak Luga, katanya. Apa Pak Daniel? Saya bilang, apa yang Tuhan omong ke Pak Luga itu benar. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, Tuhan kan bilang kamu jangan sekolah teologi ya. Iya, Tuhan bilang kepada saya juga benar. Tuhan yang melarang Pak Luga sekolah teologi. Kenapa? Saya bilang, Tuhan bilang begini, karena orang sekolah teologi itu orang yang seperti minum anggur yang memabukkan. Dengan gelar teologianya, dia seakan-akan dia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dia tidak membutuhkan pewahyuan lagi. Dia udah merasa pintar. Dia tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan dia lagi. Itu seperti anggur yang memabukkan. Nah, Tuhan hanya mau memakai orang yang yang rendah hati. Tuhan mengatakan juga dalam satu penglihatan, orang yang lulusan teologi atau gelar kesarjanaan itu bermahkotakan naga. Naga ini adalah iblis. Memang kita ketahui hal yang paling semesta itu pendidikan. Ya, makanya ada orang berprinsip sekalipun aku tidak, asalkan aku punya pendidikan. Ya, makanya pendidikan ini dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja. Dengan adanya pendidikan, maka tidak perlu lagi butuh wahyu, tidak butuh lagi tuntunan, karena sudah ada ajarannya yang sudah baku, udah ada kurikulumnya. Mau membuat kurikulum baru, itu sudah ditolak. Gitu. Misalnya contoh, Allah tunggal, nggak bisa lagi diapa-apain itu, nggak bisa lagi kita bilang Roh Kudus itu ibu, nggak bisa, karena sudah dibakukan oleh sekolah teologi. Makanya orang-orang teologi ini seperti naga, ular di mata Tuhan, dan Tuhan melarang saya merekrut orang-orang sekolah teologi dalam tim kami, karena mereka berpotensi menjadi manusia-manusia paling jahat di muka bumi ini. Karena Yesus juga dihancurkan oleh gelar pendidikan. Yesus itu ditolak karena tidak punya gelar pendidikan dan kesarjanaan. Kan itu masalah utamanya. Coba kalau Yesus dari universitas, Yesus pasti disembah jadi Tuhan. Jadi kesarjanaan itu seperti Tuhan, makanya Tuhan benci. Makanya Tuhan melarang saya sekolah teologi. Dan apa yang terjadi? Hikmat saya, melebihi orang yang sekolah teologi ya. Seperti itu kira-kira. Oke, sebentar Pak Leo. Pak Nurdin ada yang ingin disampaikan dulu, silakan. Setelah itu nanti saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Luga. Nanti Pak Luga jelaskan, baru nanti setelah itu saya ke Pak Leo. Silakan Pak Nurdin. Oke, ini ada 3 pertanyaan yang saya mau jawab. Saya tanyakan ke Nabi Luga ya. Pertama itu kan Nabi Luga ini punya penglihatan, dan setiap dia berdoa, setiap dia saat teduh itu bisa melihat Tuhan Yesus memberikan petunjuk dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaan saya itu, tolong Bang Luga, tuh tanyakan tuh nanti Liga Champions siapa yang menang? Ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Ataupun minta 4 angka toge lah Bang Luga. Bisa nggak Bang? Ya, oke. Sebelum dijawab, pertanyaan saya ini sebenarnya nyambung ya, bukan nyambung, maksudnya untuk memberikan benang merah ya ke Alkitab sendiri gitu. Nah, untuk Pak Voice of the Truth nanti Pak Voice of the Truth nanti bantu untuk menjelaskan bareng sama Pak Leo nanti ya. Jadi ditunggu sebentar. Oke, ini kebetulan host, aku juga sebenarnya ada panggilan, jadi aku mungkin akan turun. Aku mau kasih ayat yang mungkin bisa dibicarakan, dibahas, yaitu dari kisah para Rasul 7 ayat 37. Ayat itu mengatakan, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel,
seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Itu bisa ditemukan di kitab Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan ayat yang 18, Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dari ayat-ayat ini kita mengenal bahwa nabi-nabi yang dimaksud itu adalah melalui garis keturunan Israel. Nah, itu yang mau saya jabarkan dari isi Alkitab. Oke. Nah, untuk itu mungkin Pak Luga bisa jelaskan mengenai ayat ini yang tadi saya bacakan. Setelah itu nanti akan ditanggapi oleh Pak Fois, lalu nanti Pak Leo juga akan menanggapi setelah Pak Fois. Silakan Pak Luga. Saya jawab Nurdin dulu ya. Bilang berapa angka toge? Ini yang kau tanyakan kita langit ini. Kalau hanya menanya angka toge, kau tanya ke dukun aja, ya. Kalau nanya ke Tuhan itu harus yang ya. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Ya, kau tanya dukun, jangan kau tanya Tuhan, ya. Nggak perlu nanya ke nabi. Tapi kalau kau nanya, apakah saya akan diselamatkan, Bang Luga? Nah, itu perlu kita bantu, oke? Ya? Terus yang kedua, saya jawab Rosemary ya, begini. Banyak sekali ajaran dan doktrin sesat para pendeta mengatakan itu harus dari bangsa Israel. Nabi harus dari Israel. Kenapa harus nabi aja yang dari bangsa Israel? Kenapa bukan pendeta juga? Itu ada 5 jawatan di 4 ayat 11. Melengkapi tubuh Kristus ada 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Nah, kenapa harus nabi yang harus dari bangsa Israel? Kenapa nggak dari pendeta juga? Kita harus ngimpor pendeta dari bangsa Yahudi untuk khotbah di Indonesia. Kenapa harus orang Cina? Pendeta Niko Cina, pendeta Pariajil Padang, pendeta Gilbert Manado. Kenapa mereka ini, pendeta-pendeta ini juga harus, kenapa bukan dari bangsa Israel? Nggak adil dong. Jadi yang mengatakan nabi hanya dari bangsa Israel itu tafsiran sesat. Itu adalah tafsiran persundalan dari pendeta gereja. Karena mereka tidak mau ditegur. Mereka tidak mau dikasih penglihatan. Makanya mereka mengatakan nabi sudah tidak ada. Nabi itu memang di abad ke-3 sampai abad ke-19 itu memang nabi. Karena itu memang zamannya para penginjil dan para gembala menyebar ke seluruh dunia. Jadi tidak perlu ada nabi. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali harus dipulihkan, dan itu yang akan menonjol itu nabi. Makanya di abad ke-19 dan abad ke-20 yang pertentangan terhebat itu adalah kenabian. Karena Tuhan bangkitkan menurut Yoel pasal 2 ayat 28. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Yang bernubuat mendapatkan mimpi dan penglihatan. Ya, Maliaki 4 ayat 5. Pada hari-hari terakhir Tuhan itu, aku akan mengutus Nabi Elia. Jadi di akhir zaman ini yang paling dibutuhkan itu nabi, bukan pendeta. Ya. Masa-masanya, masa dari abad ke-3 sampai ke abad 19 itu zamannya pendeta sama penggembala. Makanya berdirilah gereja-gereja raksasa seperti Katolik, Ortodok. Tapi kalau akhir zaman siapa menang? Kamu tanya dukun, aku campakkan juga gigi kau, udah dibilang tanya dukun sana. Ya. Oke. Terus kalau akhir zaman yang berkuasa itu rasul dan nabi. Karena kenapa? Masih butuh ada 5 miliar orang yang belum percaya Yesus. Buddha, Hindu, Islam. Itu dibutuhkan bukan gembala. Nggak mungkin kau tiba-tiba buka gereja tanpa kau nginjil. Tiba-tiba kau buka gereja tanpa kau membawa jiwa. Siapa yang jadi jemaatnya? Makanya butuh nabi, butuh pemulihan dulu, butuh meratakan jalan-jalan, butuh teguran-teguran dari Tuhan. Makanya harus ada nabi.
bukannya jadi gembala. Siapa yang mau kau gembalakan? Muslim aja masih orang Muslim aja belum percaya Yesus. Nggak mungkin kau tiba-tiba buka gereja di tengah-tengah orang Islam. Itu diinjilin dulu, dikasih dulu pesan-pesan kenabian, baru mereka bertobat. Yang mengatakan Nabi sudah tidak ada adalah pendeta-pendeta terkutuk dan pendeta-pendeta sundal. Itu jawabannya. Silakan. Jangan letterlek, Bang. Oke, nggak apa-apa. Iya, tolong jaga narasinya bisa diganti-ganti dikit lah Pak ya, takutnya nanti banyak kena ban. Di playset pendeta-pendeta sesat lah. Ya, oke. Host, tolong yang diatur ini apa sih abis voice langsung ke Pak Leo. Aku pamit ya, host. Oke. Oke, thank you. Tadi saudara Luga terlalu banyak janggalnya berbicara. Dia katakan apa? Gelar itu kalau orang punya gelar lalu disembah, itu salah. Itu paradigma yang salah. Kenapa? Ini bukan soal gelar, tapi ini tentang standar pengajaran yang berlandaskan Alkitab, Bang. Anda tidak boleh seperti itu hanya standar mengajarkan diri Anda dan menyalahkan orang lain. Adapun kesalahan-kesalahan di pihak orang lain itu tidak boleh kita langsung menghakimi itu berasal dari setan. Ya, karena semua orang punya kelemahan gitu. Nggak usah ngomong lah, Anda kan bukan nabi. Anda nabi bukan? Anda nabi bukan? Jelaskan apa itu nabi, tunggu dulu sebelum ke situ. Biar Anda itu nabi bukan? Sudah saya katakan diam dulu. Anda bicara panjang lebar pesan melalui mimpi dan penglihatan. Panjang lebar, saya dengarkan. Coba kita saling menghormati kalau di bukan sini. Nabi, kalau Anda nabi, Anda diam di satu. Jelaskan, Anda hormati orang. Ngajarin aja. Jangan Anda ya, jadi gini. Jadi Pak Voice ini tanya Nabi itu apa gitu, Pak Luga. Ini saya penjelasan dulu, Pak. Ini saya kan jelaskan sudah berulang-ulang kali saya jawab. Itu aja pertanyaannya. Apa itu nabi? Udah aku bilang dari tadi nabi itu adalah penyampai pesan Tuhan melalui mimpi dan penglihatan. Oke, udah jelas Pak Voice ya. Jelas ya. Oke, ditanya ulang-ulang ya. Udah jelas. Pak tunggu dulu. Oke. Jadi silakan Pak Hop. Kalau mungkin ada mau tanya sedikit-sedikit pada Nabi Luga. Udah gantian dulu Pak Voice. Oke, aku dulu ya. Enggak, Pak Leo dulu. Enggak apa-apa. Kamu kan Pak Marcelo dulu enggak apa-apa. Ya udah. Aku enggak pernah tanya Nabi, soalnya pewahyuan itu sudah final melalui Yesus dan gerejanya. Jadi enggak perlu Nabi lagi kalau saya nggak perlu tanya. Iya udah, Marcelio. Kalau Nabi kamu masuk neraka kamu. Oke, Nabi Luga. Selamat pagi Nabi Luga. Neraka lah bagian kamu kalau kamu nggak percaya Nabi. Ya, Nabi Luga, ini aku minta solusi. Aku punya permasalahan yang memang agak ribet. Jalan keluarnya aku minta kalau bisa 4 angka dong. Biar aku bisa tebus semua masalah. 4 angka togel. Anjay, wah. Kau DM aja, kirim nomor rekening kau. Kau juga. Baki ya Nabi. Kirim nomor rekening kau. Banyak. Tapi gini, kalau butuh 4 angka. Iya. Emang betul mau dikirim nomornya? Ya, karena aku tahu Nabi Luga ini orangnya baik hati. Ya kirim aja dulu, masalah mau ditransfer kan kau berdoa lagi. Waduh. Tetap berharap. Kalian pun nggak tahu apa, minta transfer ada amanah. Loh, kan kalau kirim nggak susah kan masalah dikirim nanti. Aku tergerak kan gitu. Bang Luga, nggak 4 angka, 2 angka pun boleh lah. Iya kan kudu bilang mainnya DM aja lah. Nabi kalau dia nanti minta gimana sih? Kalau dapat 4 angka butuh tumbal aku tumbalin Nurdin yang di samping aku saja lah. Untuk Nabi aku siap tumbal. Kalau untuk Nabi gini Luga. Ini kayaknya butuh dana semua nih, kurang ajar kau. Jadi gini Bang Luga. Jadi katanya gini. Nabi juga itu bisa itu ya, nebak 4 angka itu ya, togel. Gitu ya Bang. Kalau saya sih sistem transfer aja Bang. Iya, saya sistemnya transfer aja lah, nggak usah pakai nebak-nebak.
Ya, itu tapi kalau transfer maksudnya? Tuhan ya kan gitu. Iya, Dan itu nggak usah transfer diomongin maksudnya di sini, coba lah. diperjelas. Saya Transfer. Ya, 50-50 lah. Saya penasaran juga Jangkrik. lama-lama nih sama Nabi Luga nih. Saya mau tanya Nabi Luga nih, tanyakan ke Tuhan. Kira-kira ada 2 dosa yang sedang saya pergumulkan sekarang ini untuk saya tobatin. Kira-kira 2 dosa ini kira-kira apa? Jawab Tuhan lewat Nabi. 1, kamu tidak percaya kepada Nabi, itu dosa yang terbesar. Yang kedua, mungkin kamu sering ngocok. Tobat. Aduh. Ada otak. Nabi palsu ini. Asli Nabi palsu. Asli wah, mampus kalian kan. Nabi dihajatin kalian. Woi, mana dia? Dosa kalian banyak ngocok kalian. Kalau Nabi kan dapat pesan Tuhan, makanya kalau bisa mengatakan dengan tepat dosa yang sedang saya pergumulkan, saya percaya gitu kan. Nah, nyatanya apa? Cuman asal nebak kalau gitu. Tetapi ini sekarang udah ada Nabi Luga dengan Rasul Billy. Ini gimana kira-kira kalau mereka dua bertemu sama Rasul Billy? Ya seru juga sih kalau Nabi Luga bertemu Rasul Billy. Si Billy udah saya tempeleng kepalanya. Si Rasul Billy udah sering saya tempeleng, dia udah minta ampun. Ampun Bang Nabi, katanya sama saya. Tadi selesiran saya Bang Host. Nabi dilawan, Pak. Mana menang? Iyalah, janganlah kau lawan Nabi. Waduh, jadi itulah apa namanya? Lowongan Nabi dibuka ya sekarang. Aku juga pengen jadi Nabi nih. Oh, tak bisa, tak bisa. Nabi nggak cuma bisa. Bang Luga aja. Nggak bisa, Bang. Bang Luga aja ya. Masih jauh lah, Bang. Tapi yang enak itu makan sate Nabi sama makan Nabi kecap. Nanti kau dibilang ngocok, banyak ngocok kamu, jangan. Nabi guling juga enak. Nabi guling kan enak. Memang mantap, Bang Luga, mantap. Memang Bang Luga ini memang menyala Bang Luga. Aku ini jujur, aku ini Islam, tapi aku lihat Bang Luga mantap, kayak pingin aku mau ikut Bang Luga kayaknya. Ya ikutlah, kau jangan juga di situ. Pastilah, nggak ikut neraka di tempat aku, Bang. Iya. Kalau kau nanti. Tapi itu. Jadi apologet yang sudah masuk list mau masuk neraka nih, itu siapa Bang Luga? Tapi kalau Pak Nurdin mengakui Luga ini Nabi, Paul Sang kan udah Nabi ke-26 nih. Luga berarti Nabi ke-27 nih. Ya apa aja lah yang penting dia bisa kasih 4 angka itu udah Nabi. Oh, kau jangan kau, Nurdin. Aku Ya. ini bukan tukang sayur, Nurdin. Kau kalau nanti kau ikut Tuhan Yesus, tenang aja, gampang itu. Kau bilang. Oh gitu. Aku tukang. Salah aku Bang. Sorry lah Bang. Iya, ada, tenang aja. Namanya Nanti juga ku masih kasih awal. angka. Nama Ini nggak aku dapat kasih Bang ya? kau. Angka nggak dapat Bang ya? Dapat, tenang aja. ya? Nanti kita Bang, ngomong aku di pasti kantor ikut aja, di juga kalau kantor. gitu, Bang. Ya, Iya, jadi di kamu kantor aja ikut ngomongannya. Jadi kamu ikut pemahaman si Luga ini karena Yesus apa karena 4 angka? 4 angka lah Bang. Ini jam 3 maka udah mau tutup nih Bang. Bantu dulu lah. Ya udah nanti kau kirim aja. Beres Bang. Jadi gini, kemarin aku sama Rasul Billy, aku sempat singgung namanya Nabi Luga. Rasul Billy bilang ya, aku orang Manado, dia orang Batak. Bawalah dia datang tempeleng pipi kiri, aku kasih pipi kanan. Tapi kalau dia datang tempeleng, tak buat dia jadi rica. Katanya gitu Bang, Nabi Luga. Mak kasar kali dia. Dia itu ngomong kalau nggak ada saya. Kalau nggak ada saya, dia udah mendaftarkan diri jadi bodyguard saya. Gaji 10 juta sama si Umar. Dia udah daftarin diri jadi bodyguard, gimana sih? Dia mau saya jadikan tukang pukul. Nanti saya suruh dia ke Jakarta. Kita masih butuh tukang pukul, bro. Siap, Bang. Mantap kali, Pak. Oke, teman-teman, aku jadi
Bang, janganlah bang, 5 menit lagi lah bang. Bang, 5 menit Gimana lagi sih? lah. Tunggu Bang Luga. Iya, Aku Bang, pengen Bang. mendaftar jadi nabi. Gimana sih? Kamu jadi Biar- umat dulu lah, kau belajar dulu biar jadi keren, umat. kan? Kau kadang-kadang jadi umat aja belum benar, gimana kau jadi nabi? Maksudnya Kau ini kalau mau Jadi jadi umat benar dulu. nih, jadi benar kayak itu, kayak Bang Luga gitu kan? Gimana caranya? Tapi ngomong-ngomong, kalau Ya menurut pertama kamu Nabi, kan Apa dia bawa bang? kalau menurut Nabi Allah itu Tritunggal apa Wadas? Kemudian apa nggak datang? Bentar Jadi Pak saya Nurdin. bangun Tritunggal, Allah itu Tritunggal. Orang dia lagi nggak ada. Allah Dia itu udah pergi, Tritunggal ya? sendiri di rumah. Tunggu, Biasa Bang. kalau rumah Yesus saya itu dua pribadi atau satu pribadi? intinya Yesus anak tunggal Allah lah. Dia anak tunggal Allah, pribadi yang berbeda dengan Bapa. Lah iya, dia kan inkarnasi jadi manusia. Dia itu dua pribadi atau satu pribadi kalau menurut Nabi? Satu pribadi. Satu pribadi ya. Tapi benar-benar manusia nggak? Ya, kan firman menjadi manusia, firman menjadi manusia. Apa daging Tuhan kayak Malikil gitu? Atau benar-benar Aduh, manusia? kita gini loh, kita jangan mau dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan tolol. Jadi kita menghindari pertanyaan begitu, itu nggak ada gunanya ditanya-tanya. Itu menguntungkan si penanya. Itu nggak ada manfaatnya buat banyak orang. Intinya Ada Yesus dong, Tuhan. ada manfaatnya Dia dong pencipta. itu Nabi Luga. Iya, Biar kan kalau orang- bagimu ada. Sebentar, Biar orang kalau lain bagimu- yang mendengar itu bisa paham, Ya. Nabi. Ya artinya gini, tugas saya itu bukan di situ. Tugas saya hanya memberitakan Yesus punya ibu, namanya Roh Kudus, titik. Itu aja. Oh, Kalau ibunya- tugas-tugas yang ibunya Roh lain, Kudus. silakan kasih ke yang lain. Saya nggak bisa menjawab ibunya semua namanya pertanyaan. Maria apa Roh Kudus sih? Roh Kudus lah. Maria kan manusia berdosa. Masa Tuhan bermamakan manusia berdosa? Kau ada aja kau. Oh, Roh Kudus ya. Itu cuma mama angkat. Maria mama angkat. Waduh. Mama kandung. Berarti Bapa Mama sama kandung Roh Roh Kudus Kudus. melahirkan Iya. Yesus gitu kan? Oke. Ya. Oh. Teman-teman, aku turun dulu ya. Nanti kita sambung. Ya, ya. Iya. Fix nafas lah.